Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Ayat yang ke-197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofath, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan dari kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya al-hajju, haji terjadi pada asyhurum ma'lumat, beberapa bulan yang dimaklumi. Yakni bagi orang-orang yang menjadi alamat pesan ayat ini. Bulan-bulan tersebut telah sangat dikenal, di mana ia tidak perlu lagi ada pengkhususan. Sebagaimana ibadah puasa membutuhkan penentuan bulannya. Dan sebagaimana pula Allah Ta'ala menerangkan tentang waktu-waktu sholat fardu yang 5. Haji sesungguhnya merupakan ibadah yang telah disyariatkan sejak zaman ajaran Ibrahim alaihissalam yang masih senantiasa berlaku dan diketahui oleh keturunannya. Dan yang dimaksud dengan bulan-bulan yang dimaklumi menurut jumhur ulama adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu yang menjadi waktu untuk berihram untuk haji pada umumnya. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, yakni melakukan ihram haji, karena sejak mulai melakukannya secara otomatis menjadi sesuatu yang wajib, walaupun hukum awalnya adalah sunnah. Imam Asy-Syafi'i beserta ulama-ulama yang sependapat dengan beliau menjadikan ayat ini sebagai dalil tidak bolehnya ihram dengan haji sebelum tiba bulan-bulannya. Saya berkata, sekiranya dikatakan bahwa ayat ini mengandung dalil bolehnya berihram dengan haji sebelum bulan-bulannya sebagaimana pendapat jumhur ulama, pastilah hal itu lebih dapat diterima. Karena firman Allah, "Faman farada fihinnal hajja", barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, merupakan dalil bahwa kewajiban itu bisa terjadi pada bulan-bulan yang disebutkan dan bisa pula tidak terjadi pada bulan-bulan tersebut. Kalau tidak seperti itu, Allah tidak akan membatasinya. Dan firman-Nya, "Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji", maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Maksudnya, wajib atas kalian mengagungkan ihram dengan haji tersebut, khususnya yang terjadi pada bulan-bulannya, dan kalian memeliharanya dari hal-hal yang merusaknya atau mengurangi pahalanya dari rafats, yaitu berjima dan segala tindakan yang menuju ke sana, baik perbuatan maupun perkataan, khususnya tatkala wanita berada di hadapan mereka. Dan perbuatan fasik maksudnya seluruh kemaksiatan yang diantaranya adalah larangan-larangan dalam berihram. Dan dari berbantah-bantahan maksudnya debat kusir, berselisih dan bermusuhan. Karena semua itu akan menimbulkan keburukan dan permusuhan. Padahal maksud dari berhaji adalah menunjukkan sikap perendahan diri, ketundukan hanya kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan segala kemampuan dari berbagai macam ketaatan, dan membersihkan diri dari mendekati kejelekan-kejelekan, karena dengan semua itu hajinya akan menjadi haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur itu tidak akan ada balasan yang patut baginya kecuali surga.
sebagaimana dalam Sahih Muslim nomor 1349 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal-hal di atas, walaupun telah terlarang pada setiap waktu dan tempat, namun larangan dari semua itu akan lebih berat lagi saat ibadah haji. Ketahuilah bahwasanya pendekatan diri kepada Allah tidaklah sempurna hanya dengan meninggalkan kemaksiatan saja, hingga dia menunaikan juga kewajiban yang diperintahkan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah," dan apa yang kamu kerjakan dari kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Dalam ayat ini disebutkan dengan kata min, dari, untuk menegaskan keumuman ayat itu, hingga segala kebaikan, ketaatan, dan ibadah termasuk ke dalamnya. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui hal itu. Ayat ini mengandung anjuran yang sangat untuk berbuat kebajikan, khususnya di tempat-tempat yang mulia dan tanah-tanah haram yang memiliki kedudukan tinggi tersebut. Maka sepatutnya menambah apa yang mungkin dapat ditambah dalam ibadah tersebut seperti sholat, puasa, sedekah, tawaf, berbuat baik berupa perkataan, baik maupun perbuatan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyiapkan bekal untuk perjalanan yang berkah ini, karena menyiapkan bekal untuk itu merupakan tindakan menghindar dari membutuhkan bantuan orang lain, menjauh dari harta-harta mereka dengan bentuk permintaan maupun menerima pemberian, dan dalam memperbanyak bekal itu terdapat manfaat yang banyak dan dapat menolong seorang musafir serta sebagai nilai tambah dalam mendekatkan diri kepada Rabb sekalian alam. Bekal yang dimaksudkan itu adalah melaksanakan perjalanan dengan apa yang memenuhi hajat dan perbekalan yang dibutuhkan. Adapun perbekalan hakiki yang senantiasa langgeng, manfaatnya bagi pemiliknya di dunia maupun di akhirat adalah bekal ketakwaan, yang merupakan perbekalan menuju negeri tempat menetap, dan ia adalah hal yang menyampaikan kepada kelezatan paling sempurna serta sebaik-baik kenikmatan yang akan selalu dan terus-menerus. Dan barang siapa yang meninggalkan perbekalan ini, maka ia akan terhalang dengannya, yang mana ia adalah pembawa kepada segala keburukan, dan ia terhalang untuk sampai ke negeri orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, hal ini adalah sebuah pujian bagi ketakwaan. Kemudian Allah memerintahkan hal tersebut kepada orang-orang yang berakal seraya berfirman, "Wattaquni ya ulil albab." Bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Maksudnya, wahai orang-orang yang memiliki akal yang matang, bertakwalah kepada Rabb kalian, di mana bertakwa kepadanya adalah hal paling agung yang diperintahkan oleh Allah oleh akal kepadanya, dan meninggalkan hal tersebut adalah sebuah tanda kebodohan dan kerusakan pikiran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.